Pernah nggak sih kalian bingung pas dikasih tugas sekolah yang super rumit? Atau pas mau ngerakit furnitur baru, lihat instruksinya aja udah pusing duluan? Nah, sebenarnya ada loh cara berpikir yang bisa bantu kita menyelesaikan semua masalah itu dengan lebih gampang. Namanya berpikir komputasional. Ini bukan cuma buat programmer, tapi buat kita semua. Jadi, apa itu berpikir komputasional? Gampangnya, ini adalah cara kita memecahkan masalah yang kompleks sama seperti cara komputer berpikir. Bayangin aja, kamu mau bikin kue coklat buat ulang tahun teman. Nah, tanpa sadar kamu sudah pakai berpikir komputasional loh. Ada 4 langkah utamanya. Pertama, dekomposisi. Kamu pecah-pecah resepnya, siapin bahan, campur adonan kering, campur adonan basah, gabungin, panggang, dan hias. Tuh kan, jadi lebih gampang. Kedua, pengenalan pola. Kamu sadar, setiap kali bikin adonan, polanya selalu campur bahan kering dulu, baru bahan basah. Ketiga, abstraksi. Kamu fokus ke hal-hal penting aja, kayak takaran gula dan coklat. Dan nggak terlalu pusingin merek mixernya apa. Dan yang terakhir, algoritma. Kamu bikin urutan langkah yang jelas dan runut dari awal sampai akhir supaya kuenya jadi sempurna. Manfaatnya berpikir komputasional apa Bodiengget? Kita jadi lebih jago mecahin masalah, lebih kreatif, dan bisa berpikir lebih logis. Nah, dalam dunia komputer, ada beberapa alat bantu berpikir komputasional ini. Salah satunya adalah fungsi. Anggap aja fungsi itu kayak tombol shortcut. Daripada ngetik perintah yang sama berulang, kita bungkus aja jadi satu fungsi dan tinggal panggil namanya. Practice can. Ada juga yang namanya himpunan. Kalian pasti udah belajar di matematika. Himpunan itu kumpulan objek yang unik. Misalnya, himpunan siswa kelas 8 bukaan diafragma. Setiap siswa di dalamnya itu unik, nggak ada yang double. Di komputer, ini berguna banget buat mengelompokkan data yang nggak boleh ada duplikatnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu sistem bilangan. Kita kan kenalnya angka 0 sih 9. Itu namanya desimal atau bilangan berbasis 10. Tapi komputer beda, dia cuma kenal 2 angka, yaitu 0. Dan 1, ini disebut biner atau bilangan berbasis. Terus ada juga oktal yang pakai angka 07. Kenapa kita perlu tahu cara konversi? Supaya kita ngerti bahasa komputer. Contoh ya, kita mau ubah angka desimal 13 jadi biner. Caranya, bagi terus angka 13 dengan 2 sampai habis, terus catat sisanya dari bawah ke atas. 13 dibagi 2 hasil sisa pertama 6 dibagi 2 hasilnya 3 sisa ke 0. 3 hasilnya 1 sisa ke 1. Terakhir, 1 dibagi 2 hasilnya 0. Sisa 1. Baca dari bawah 1101. Jadi, 13 desemberimal itu sama dengan 1101 biner. Nah, kalau dari biner ke desimal gimana? Gampang juga. Misal, angka biner 1101 tadi. Kita kalikan tiap digitnya dengan 2 pangkat urutannya dari kanan. Jadi 1 kali 2, 0 tambah 0 dixième 2, 1 dixième 2, 2 1 dixième 2, 3. Hasilnya 1 tambah 0. Tambah 4 tambah 8 sama dengan 13. Kembali lagi kan? Tadi kita udah sebut tentang algoritma, yaitu urutan langkah buat nyelesain masalah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Ya, resep masak, cara pakai mesin cuci. Bahkan urutan kamu siap ke sekolah itu semua algoritma. Nah, data yang diolah sama algoritma itu perlu disimpan dengan rapi. Disitulah peran struktur data. Anggap aja ini lemari penyimpanannya. Ada yang modelnya tumpukan kayak tumpukan piring, namanya stack. Ada yang antrean kayak di kasir, namanya queue. Ada juga yang bentuknya daftar belanjaan, namanya list. Jadi, berpikir komputasional, fungsi, himpunan, sistem bilangan, algoritma.
Dan struktur data itu bukan cuma istilah aneh di buku informatika. Itu semua adalah tools super canggih buat otak kita, yang bisa bikin kita jadi pemecah masalah yang andal di era digital ini. Yuk, mulai latih dari sekarang.